Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat luar biasa. Kami boleh bernafas, berdiri, beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan baik sampai hari ini. Tuhan tidak pernah berubah. Sampai masa tua kami, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Artinya hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami doa yaitu Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan. Ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang memuji menyembah nama Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Sehingga benar-benar Tuhan, ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur pasti bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma dia menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan, urapi Tuhan, sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas, hamba-Mu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi kami percaya di dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan yang biasa jadi luar biasa untuk memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami doa siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia. Tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk buat saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita selalu ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara boleh berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk jumpai kanan kirimu. Saya selalu bilang sekalipun belum kenal saudara, tapi kita semuanya keluarga, kita semuanya saudara dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara, senang juga bisa jumpa yang ada di lantai 2, yang ada di rumah juga. Shalom semuanya, senang bisa jumpa dengan semuanya. Sekalipun saudara di luar hujan, sekalipun ada yang namanya daerah yang banjir, tetapi saudara semangat untuk cari Tuhan. Saya mau bilang saudara luar biasa. Amin. Yang mau bilang saudara, ada yang bilang Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta di daerah saya banjir, tapi saya tetap berusaha. Mantap sekali. Dan saya mau bilang saudara, ya gak apa-apalah. Lebih baik banjir karena hujan daripada banjir karena kenangan dengan dia yang memang gitu anak muda gitu. Udah hujan-hujan juga masih aja mikirin kenangan-kenangan. Tapi memang orang dunia bilang kan, hujan itu 1% air, 99%-nya kenangan katanya saudara. Oh ya ampun, tapi senang saudara walaupun hujan, walaupun banjir, saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin, sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara langsung saja yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita buka kitab kita Roma pasal yang pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Roma pasalnya yang pertama saudara kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, terpuji nama Tuhan sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Roma pasalnya yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-6 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, sama-sama kita baca 3. Yap. Dengan perantaraannya kami apa? Jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya apa? Mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Tahan sampai situ, sama-sama bilang sama saya juga termasuk. Amin. Kamu yang telah dipanggil menjadi apa?
milik Kristus. Perhatikan ayat yang kelima dikatakan apa sekali lagi saudara. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk apa? Menuntut semua bangsa supaya apa? Mereka apa? Percaya dan taat kepada namanya. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa bicara tentang ketaatan adalah sesuatu yang sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, taat itu penting. Amin. Kenapa? Karena ternyata dari sisinya Tuhan bukan hanya ingin saudara dan saya percaya saja, tetapi juga saudara dan saya Tuhan ingin ada dalam namanya ketaatan, saudara. Kalau saudara perhatikan yang namanya perintah amanat agung, coba kita buka perintah amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasalnya yang ke-28, boleh munculkan di layar saudara, ayat 19 sampai 20. Yuk yang sudah di sana bilang aku diberkati. Mantap, sama-sama. 3, ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka apa? Telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau kita lihat saudara, ayat 19 bicara tentang jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini bicara tentang percaya. Tetapi ternyata gak cukup sampai dipercaya saja, tetapi juga harus disertai dengan yang namanya ketaatan. Itu kenapa ayat 20 dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bicara tentang ketaatan saudara. Jadi sekali lagi saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya jangan hanya sampai pada percaya saja, tetapi juga harus ada ketaatan di dalamnya. Karena saya mau bilang saudara, kepercayaan tanpa ketaatan dapat jadi sesuatu yang sia-sia. Sekali lagi, kepercayaan tanpa ketaatan dapat menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara ingat Adam dan Hawa, mereka percaya Tuhan atau tidak? Percaya. Bahkan mereka kata muka dengan Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan membuat mereka jatuh dalam dosa. Saul percaya Tuhan atau tidak? Percaya. Karena kenapa? Tuhan yang pilih Saul. Tapi kita lihat di 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita akan baca. 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Engkau tidak apa? Sebab sedianya Tuhan apa? Untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau saudara perhatikan dikatakan apa? Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Jadi dari sisi Tuhan, saya mau bilang saudara, ketidaktaatan adalah sebuah kebodohan. Dan saya mau bilang saudara, ini bicara tentang apa? Di mata Tuhan ketaatan itu penting. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, taat itu penting. Amin. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara, kadang-kadang kita ngerasa bicara tentang ketaatan, kadang-kadang ketaatan itu gak mudah. Kadang-kadang ketaatan itu adalah sesuatu yang berat. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun gak mudah, sekalipun berat, di balik ketaatan ada buah yang manis. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang apa? The fruit of obedience, atau bicara tentang buah dari ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, buah ketaatan. Amin. Di balik ketaatan ada buah yang manis. Apa buah yang manis di balik ketaatan saudara? Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, poin yang pertama, ketaatan menghasilkan berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Amin. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Boleh munculkan di layar saudara. Yuk, ayat 1 sampai 3 sama-sama. 3, ya. Maka ini bukan kelaparan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi apa? Ke Gerar kepada raja orang Filistin. Ayat yang kedua dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta apa? Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan apa? Dan aku akan yang telah kuikrarkan kepada Abraham,
ayammu. Saya mau bilang saudara, waktu itu saudara, Ishak tinggal di daerah orang Filistin. Dan di negeri orang Filistin itu saudara, akhirnya terjadi kelaparan saudara. Di negeri orang Filistin itu akhirnya terjadi kekeringan yang berat. Akhirnya apa? Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Mesir menurut pandangan Ishak adalah negeri yang secara sumber daya alamnya lebih mumpuni untuk hidup saudara. Dan memang kalau kita lihat letak geografisnya saudara, Mesir adalah salah satu daerah yang cukup subur. Kenapa? Karena dialiri sungai Nil saudara. Kalau saudara ingat ketika yang namanya Yusuf jadi raja, kemudian Yusuf kasih tempat tinggal buat keluarganya, yaitu namanya Goshen. Goshen itu saudara, kalau saudara pergi hari ini, itu adalah salah satu daerah yang paling hijau di Mesir. Salah satu daerah yang paling subur di Mesir. Kenapa? Karena ada di tepi sungai Nil, saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini, saudara, bahwa waktu itu ketika Ishak ada dalam masa-masa sukar, tempat di negeri Filistin yang dia tinggali itu ngalamin kekurangan, kekeringan, saudara. Ngalamin yang namanya kelaparan, dia mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan malah bilang begini, jangan ke Mesir, stay di mana engkau akan kutempatkan, yaitu negeri yang apa? Kelaparan, negeri yang sedang kekeringan. Saya mau bilang saudara, secara logika mungkin Ishak berpikir, Tuhan apa? Ini tempat kelaparan, kita mau ke Mesir Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, Ishak taat, sama-sama bilang sama saya taat. Akhirnya apa? Sekalipun tempat yang kering, sekalipun tempat yang penuh dengan kelaparan, Ishak taat. Dan saya mau bilang, di balik ketaatan Ishak, Tuhan berkati berkelimpahan. Dan kalau saudara baca kisah selanjutnya, Tuhan berkati 100 kali lipat kali ganda. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saudara ingat kisah Ayub? Ayub awalnya orang yang kaya raya. Kemudian iblis bilang sama Tuhan, Tuhan, dia ini taat sama engkau karena dia ini diberkati. Dia ini taat sama engkau, kenapa? Karena engkau memberkati dia banyak binatang peliharaan dengan lahan tanah yang luas dan lain sebagainya. Coba aja kalau semua itu nggak ada, mungkin dia nggak akan taat sama engkau. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, boleh semua itu kau bisa kau ambil, kecuali nyawanya. Singkat cerita, iblis ambil semuanya dan saya mau bilang saudara, dia ngalamin penderitaan. Tetapi di tengah penderitaan yang begitu berat, Ayub tetap taat. Di ending ceritanya, Tuhan kembalikan bahkan lebih daripada apa yang dia punya sebelumnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat kisah Petrus, coba kita lihat saudara. Petrus di Lukas 5 ayat 4-6. Lukas pasal yang kelima ayat 4-6. Boleh sama-sama, yuk. Yang sudah di sana bilang, puji Tuhan. Kita baca sama-sama, 3, ya. Setelah ia berkata kepada Simon, bertolaklah. Untuk apa? Menangkap ikan. Kemudian ayat 5 dikatakan apa? Simon yang adalah Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami apa? Dan tidak tahan sampai di situ. Saudara masih ingat profesi seorang Petrus apa? Nelayan, betul. Dan kalau saudara pelajari lebih dalam saudara, Petrus itu sejak kecil karena memang tinggal daerah pesisir, dia udah tahu tentang ikan saudara. Dan memang rata-rata waktu itu profesi itu biasa turun-temurun. Artinya apa? Dari papanya udah nelayan dan memang udah kasih dia pengetahuan tentang cara menangkap ikan yang baik dan benar, kasih tahu dia tentang ikan saudara. Jadi memang secara pengetahuan Petrus itu udah tahu betul tentang ikan. Mungkin dia kalau ketemu ikan, ikannya bos. Ya, mungkin Petrus kalau ketemu ikan, ikannya cium tangan. Iya saudara. Karena kenapa dari kecil udah main nama ikan saudara. Tuhan Yesus profesinya apa? Tukang kayu, betul. Pertanyaan saya, lebih tahu tentang ikan mana? Tuhan Yesus apa Petrus? Secara logika manusia. Ya Petrus lah. Petrus dari kecil udah jadi nelayan. Dari kecil udah main sama air, saudara. Sejak kecil dia udah gaul sama ikan. Ikan kalau ketemu dia CS banget. Ikan aja gak terima. Saya mau bilang saudara, CS banget mereka saudara. Mungkin kalau saya ada di posisi Petrus, mungkin kalau ketika ada seorang tukang kayu dan saya gak kenal tiba-tiba bilang, bertolak ke laut, aku akan. Bertolak ke laut dan ada tangkap ikan di sana. Mungkin saya bilang, kita lebih tahu dari Anda. Iya dong. Udah lama gaul sama ikan saudara. Bahkan apalagi itu kejadiannya waktu disuruh bertolak siang atau malam. Silam? Apaan itu silam? Siang atau malam? Yang siang mana? Yang malam mana? Yang lain jawab apa? Jangan bikin berita malam-malam emosi ya.
Siang atau malam? Astaga. Siang. Kan Petrus nangkap ikannya malam-malam. Pas udah pagi, udah siang, Tuhan Yesus suruh bertolak. Saya nanya, waktu yang paling tepat untuk nangkap ikan dengan perahu yang kecil yang biasa, siang atau malam? Oh, mantan pelaut semua ini teman-teman. Tapi betul malam, saya ini anak pantai. Yoman. Iya, saya tinggal di pantai di Manado, itu dekat pantai saudara. Dan memang waktu yang paling tepat nangkap ikan itu malam-malam saudara. Kenapa? Ketika kita malam-malam bawa perahu, itu biasanya ikan mendekat saudara. Ketika kita nyalain lampu, akhirnya apa? Gampang untuk nangkap ikan saudara. Itu kenapa? Petrus karena dia tahu betul waktu yang paling tepat. Karena memang dia tahu betul tentang ikan itu seperti apa. Cara nangkap ikan yang baik dan benar itu seperti apa. Dia malam-malam nyari ikan. Tetapi di waktu yang tepat saja nyari ikan itu saudara tidak mudah. Gak dapat apa-apa. Ini tiba-tiba ada orang suruh tangkap ikan di siang bolong saudara. Secara timing kurang tepat. Saya mau bilang saudara. Tetapi bagian selanjutnya di ayat yang kelima dikatakan apa sana? Boleh sama-sama. Tetapi karena engkau apa? Menyuruhnya. Aku akan apa? Menebarkan jala juga. Ini bicara tentang apa? Ketaatan. Dan kita lihat buah dari ketaatan seorang Petrus ayat 6 dikatakan apa di sana? Dan setelah mereka melakukannya, mereka apa? Menangkap sejumlah besar ikan sehingga apa? Jala mereka mulai koyak. Tanda berkat berkelimpahan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ketika yang namanya malam hari, waktu yang paling tepat untuk cari ikan, mereka mencari nggak dapat apa-apa. Saya percaya itu bagian dari cara Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja di situ. Kenapa saya bilang begitu? Dasar firman Tuhannya. Tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Dan saya percaya malamnya itu sengaja Tuhan nggak izinkan Petrus nggak dapat apa-apa. Tujuannya apa? Karena pada siangnya Tuhan mau melatih Petrus tentang buah di balik ketaatan. Saya mau bilang saudara, Tuhan kadang-kadang bisa izinkan saudara ada di posisi sama seperti Petrus. Maksudnya gimana? Tuhan bisa tempatkan saudara, bisa perintahkan saudara ada di posisi tempat bekerja yang sepertinya saudara ada kekeringan di sana. Tuhan bisa tempatkan saudara di tempat bisnis yang sepertinya gersang saudara. Tuhan bisa tempatkan saudara di pelayanan yang sepertinya ketika kau melayani mungkin sulit untuk orang bertobat datang sama Tuhan. Tuhan bisa tempatkan saudara mungkin ada di posisi tempat kerja yang tidak mengenakan. Tuhan bisa perintahkan saudara kerja di mana lingkungan pekerjaanmu orang-orang yang nyebelin, yang kalau misalnya setiap ketemu kau lihat dia wajahnya pengen kau responi dengan salam dari Binjai. Oh, ini pada nonton TikTok semua ini. Iya kan? Kadang ada teman-teman kerja yang gitu, yang nyebelinnya luar biasa. Yang kita kalau lihat dia pengen, salam dari Binjai. Oh Tuhan, gara-gara itu laki-laki satu itu pohon pisang berkurang itu populasinya, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, udah lupakan itu salam dari Binjai. Saya lihat ada anak kecil, dia bawa golok. Salam dari Manado. Tuhan. Saya mau bilang saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin gak mengenakan, tetapi ketika itu perintah Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kau akan lihat berkat Tuhan menjadi bagian hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam ketaatan. Ada berkat Tuhan yang pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ngomong ini saudara bukan tanpa dasar. Kita bisa lihat Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala. Mereka apa? Taat akan perintah Tuhan untuk menyuarakan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan akhirnya apa? Kehidupan mereka, pelayanan mereka diberkati. Saya percaya saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Berkat yang sama juga jadi bagian hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa buah di balik ketaatan? Yang kedua saya mencatat di sini saudara, ketaatan menghasilkan pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemeliharaan Tuhan. Amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 2 sampai 3. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 kita baca ayat 2 sampai 3. Yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Kemudian pergilah, berjalanlah, bersembunyilah di tepi apa? Sungai Kerit. Di sebelah timur apa? Dikatakan apa? Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Saya mau bilang saudara, sungai Kerit itu saudara adalah sungai yang kecil. Yang kalau misalnya kemarau berkepanjangan kering. Sungai Yordan adalah sungai yang besar. Kalau saudara ke Israel hari ini masih lihat itu saudara, ada yang namanya sungai Yordan. Airnya masih deras sampai sekarang, ikan banyak di sana. Waktu itu Elia
ada dalam pelarian. Dia mau diancam dibunuh setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia lari. Tetapi Tuhan suruh mana? Ke sungai Kerit. Padahal di sebelah itu ada di sungai sebelah timur sungai Yordan. Artinya apa? Di sebelahnya itu ada sungai Yordan yang begitu luas. Kalau saudara ke sungai Yordan sampai hari ini masih penuh dengan air yang begitu deras, mata airnya masih mengalir deras sampai hari ini. Kemudian banyak ikan lagi di sana. Saya waktu baptis orang di sana, saudara, itu rasa-rasanya lagi berdiri di kolam terapi ikan, saudara. Betul, ikan mujairnya tuh. Cup, 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 cup. Iya, makanya saya waktu itu, saudara, lagi baptis orang, kaki saya, Tuhan Yesus. Ya, pendeta juga manusia, saudara. Merasakan kegelian yang sama, saudara. Iyalah, tapi namanya juga pendeta kan harus jaga image. Namanya pendeta harus jaga wibawa. Jadi sekalipun udah geli banget tetap. Tapi dalam hati, oh Tuhan. Tapi tolong ya, nanti kalau saudara Tuhan berkenan kita berangkat pakai Tiberias Travel ke sana. Jangan pas di kolam Sungai Yordan itu, saya lagi baptis saudara. Jangan, nanti saya konsentrasinya hilang. Fokus saja. Sungai Yordan itu saudara, saya mau bilang saudara, banyak ikan, air mengalir dengan deras. Tetapi Tuhan gak suruh ke situ yang sebenarnya secara sumber daya untuk hidup lebih banyak. Tuhan malah suruh ke sungai Kerit, tempat yang kecil, tempat yang kalau misalnya kemarau berkepanjangan jadi kering. Tapi hebatnya Elia taat. Elia taat, di balik ketaatan akhirnya apa? Tuhan pelihara kehidupan Elia. Amin. Kita tahu bersama, sekalipun di sungai Kerit tapi tiap hari Tuhan pakai burung apa? Hei, Kristen bukan, hei. Burung apa? Hah? Gagak, betul. Tuhan pakai burung gagak. Bawain apa? Daging. Dan saya percaya dari Tuhan gak mungkin yang biasa-biasa. Pasti yang terbaik, amin. Kok kurang amin? Gak percaya. Sekali lagi, dari Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mantap, itu baru anak Tuhan. Pasti itu paginya. Tuhan kirimkan melalui gagak. Datang buat Elia. Tenderloin. Iya dong. Siangnya, sirloin biar ada lemaknya. Yang masak itu chef yang suka-suka begini-begini. Malamnya, rendang, biar ada kearifan lokal. Dan saya percaya yang terbaik, gak mungkin ada lengkuas ngikut di situ, gak mungkin. Yang terbaik, yang terbaik yang Tuhan kirimkan. Saya mau bilang saudara, karena Elia taat. Saya mau bilang saudara, di balik ketaatan ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya pernah baca sebuah kesaksian saudara dari seorang misionaris asal Amerika. Namanya itu Jim Yost. Ada di YouTube videonya saudara. Saudara bisa nonton. Dia seorang misionaris tahun 70-an. Dia bersama istrinya menerima panggilan Tuhan untuk masuk pelayanan di dalam pedalaman Papua. Dan yang menjadi tujuannya adalah tempat yang paling terisolir di Papua, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini gak mudah. Kenapa? Tahun 70-an aja, itu saudara, itu memang benar-benar semua sangat terbatas. Bahkan sampai harinya masih terisolir, apalagi pada saat itu, saudara. Tetapi dia taat akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia masuk ke pedalaman Papua, saudara. Dan sekali lagi saya mau bilang gak mudah. Dari California, Amerika, di mana segala infrastruktur terpenuhi, harus ke pedalaman hutan belantara. Tapi hebatnya dia taat, dia berangkat saudara. Singkat cerita, nyampe ke sana dia sama istrinya langsung dapat kado dari Papua. Apa? Hah? Penonton. Mana nih suaranya? Hah? Apa? Kado dari Papua. Malah rindu tropi kangen. Enggak. Malaria. Dan saya mau bilang saudara, menurut penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat, malaria Papua itu adalah salah satu malaria yang paling mengerikan di dunia. Paling ganas di dunia. Saya baca kemarin waktu lagi PON Papua saudara. Lagi terkenal lagi heboh-hebohnya PON Papua. Ada ternyata dua binatang yang paling berbahaya. Binatang yang paling berbahaya di Papua itu cuma dua saudara. Bukan ular, bukan sihir. Itu sulap. Bukan ular, bukan macan. Tetapi yang pertama itu nyamuk karena malarianya. Yang kedua adalah buaya air asin. Kenapa? Karena sangat agresif dan besarnya bisa sampai 7 meter saudara.
Itu di daerah Papua, buaya. Kalau daerah buaya air asin. Kalau daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, buaya darat. Jangan ketawa. Buaya darat itu bahaya loh. Apalagi nih buat para gadis-gadis, anak muda nih yang belum menikah. Shalom, anak muda yang belum menikah. Khusus buat para wanita yang belum menikah, shalom. Saya mau bilang ya sebagai pendeta yang mengasihi saudara, jangan sampai salah pilih. Hati-hati sama buaya darat. Daerah Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek itu banyak buaya darat. Berbahayanya kenapa? Bikin nyaman, ditinggalkan. Hati-hati, jangan ketawa habis itu nangis. Bisa dilihat indikatornya apa? Buaya zaman sekarang, buaya darat, ngomongnya apa? Kamu boleh curhat sama aku, hati-hati. Hati-hati. Iya. Apalagi suka ngomong gini. Menurut aku dia gak pantas dapetin kamu. Hati-hati. Apalagi suka ngomong gini. Aku percaya aku bisa lebih baik dari dia. Hati-hati. Langsung ambil minyak urapan. Dalam nama Yesus roh buaya. Makanya cari di gereja nih. Walaupun hujan-hujan cari Tuhan. Saya percaya gak ada roh buaya. Nih. Ini walaupun hujan deras banjir cari Tuhan. Saudara bisa pilih nih. Nih. Oh, gak ada roh buaya. Biawak ada kayaknya nih. Saya mau bilang saudara. Jim Yos masuk ke sana. Misionaris. Akhirnya apa? Kena malaria. Akhirnya apa? Karena fasilitas kesehatan kurang mumpuni. Dia dievakuasi bersama istrinya keluar. Akhirnya apa? Sembuh, balik lagi saudara. Tetap taat. Gak sampai 1-2 minggu, kena malaria lagi. Keluar lagi, evakuasi lagi. Sembuh, balik lagi saudara. Begitu terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi hebatnya dia tetap taat akan panggilan Tuhan dalam hidupnya bersama istrinya. Dan saya mau bilang saudara, sampai hari ini sudah 45 tahun banyak jiwa dimenangkan. Dia tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayo dalam kehidupan setiap kita, ayo taatlah. Karena dalam ketaatan ada pemeliharaan Tuhan. Gereja ini saudara, salah satu kunci tetap dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Karena gereja ini tetap pada panggilannya, tetap taat akan perintah Tuhan untuk apa? Kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Akhirnya apa? Tuhan pelihara sampai ini. Hari ini saudara dan saya ketika hidup dalam ketaatan, kau akan lihat pemeliharaan Tuhan jadi bagian hidupmu yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo taat. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Pemain musik maju ke depan, saudara. Kita harus cepat, saudara. Yang terakhir, saya mencatat di sini, saudara. Buah ketaatan. Yang terakhir adalah bicara tentang menghasilkan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya keselamatan. Amin. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Kalau saudara perhatikan hari Rabu kemarin, ketika saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala Sidang, saudara, saya membahas tentang ayat ini, saudara. Filipi pasal yang ke-12 ayat 12. Yuk sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang sekali lagi puji Tuhan. 3, ya. Hai. Kamu senantiasa apa? Tetaplah. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tapi terlebih pula waktu apa? Dikatakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatan bukan cuma diterima tetapi juga dikerjakan. Cara mengerjakannya apa? Ayatnya lagi boleh munculkan. Senantiasa taat. Mengerjakan keselamatan dengan ketaatan. Artinya gini, keselamatan kita sudah terima. Tetapi kalau kita nggak kerjakan keselamatan kita, keselamatan bisa hilang. Itu kenapa Bapak Gembala Sidang selalu ingatin, ayo. Kita memang sudah menerima keselamatan, tetapi kalau kita nggak kerjakan keselamatan kita dalam ketaatan, keselamatan bisa hilang. Itu kenapa saya selalu bilang, ayo hidup dalam ketaatan. Karena kalau saudara ingat, salah satu ayat yang kemarin saya sempat bahas juga. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan apa? Akan ada banyak orang di masa-masa akhir itu saudara akan bilang, Tuhan, kami telah 22. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pertanyaan saya, mereka orang percaya atau tidak? Orang percaya, bahkan mereka melayani Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, di ayat selanjutnya dikatakan apa? Enyahlah kamu sekalian para pembuat perbuatan mereka melakukan kejahatan, tanda mereka enggak hidup dalam ketaatan. Sekalipun saudara hidup dalam gereja, sekalipun saudara rajin ke gereja,
Sekalipun saudara melayani di mimbar, tetapi kalau kau hidup dalam ketidaktaatan, saya mau bilang saudara, mohon maaf, kau bisa kehilangan keselamatan. Tapi kabar baiknya, ketika kau hidup dalam ketaatan, keselamatan jadi bagian hidupmu. Sebelum saya tutup saudara, ingat kisah Nuh? Nuh diperintahkan Tuhan membangun apa? Bahtera. Saya mau bilang saudara, bangun bahtera bukanlah perkara mudah. Apalagi pada masa itu saudara. Bangun bahtera yang besar, apalagi saudara, bukanlah perkara mudah. Butuh proses dan butuh kerja keras yang berat. Butuh waktu bertahun-tahun saudara. Kemudian pada masa itu Tuhan perintahkan Nuh bangun bahtera di dataran tinggi. Bangun bahtera di daerah yang jauh dari air. Bangun bahtera di mana secara logika manusia nggak dibutuhkan. Artinya apa? Orang-orang pada masa itu pasti mencemooh Nuh. Pasti menghina Nuh. Ngapain lu bangun bahtera? Ngapain? Mendingan lu bangun masa depan buat anak-anak kita. Kadang-kadang macam nonton Lapor Pak nih saya ini. Orang-orang hina, Oon lu, Oon. Ngapain lu bangun? Bertahun-tahun terus, tetapi hebatnya Nuh tetap taat. Dan saya mengucap syukur Nuh taat. Karena Nuh taat menghasilkan keselamatan. Air bah datang, dia saya selalu mengucap syukur. Kemarin saya teringat tentang ketaatan Nuh ini saudara. Dan saya sangat mengucap syukur Nuh taat. Seandainya saja Nuh nggak taat, mungkin hari ini saudara ke Taman Safari nggak lihat apa-apa. Iya kan? Kalau Nuh nggak taat mau lihat apa di Taman Safari? So anyor semua. Sampai ke sana cuma lihat apa? Entah ayak apa-apa. Iya dong. Makanya bersyukur Nuh taat. Makanya saya lihat di Taman Safari, kemarin saya ajak teman keluarga saya ke Taman Safari. Melihat ada miniatur bahtera di tempat lumba-lumba. Saya lihat itu banyak binatang ditaruh di situ. Saya mengucap syukur banget Tuhan. Terima kasih Nuh taat ya. Akhirnya bisa lihat banyak binatang yang indah hari-hari ini. Dan yang paling saya syukuri adalah puji Tuhan Nuh taat. Dan dia gak lupa memasukkan binatang babi yang imut-imut lucu itu ke dalam. Betul. Iya toh. Saudara bisa bayangkan kalau lu sampai lupa masukin itu imut-imut itu saudara. Tidak ada babi rica hari-hari ini. Tidak ada babi hong. Apa itu nasi kenanga? Tidak ada. Makanya kita doa, kita bersyukur Nuh, terima kasih Nuh. Kau tidak lupa masukkan si imut-imut itu. Itu enak. Makanya kita doa pengangkatan. Yang imut-imut itu juga. Haleluya. Udah lapar semua ini habis ini nih. Kadang-kadang khotbah ini tadi langsung ada jemaat kasih saya babi-babi. Oh Tuhan, lupakan diet. Nanti kalau istri hamil, ikutan foto maternity. Puji Tuhan, Nuh ketaatan Nuh menghasilkan keselamatan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh anggota keluarganya. Saya mau bilang saudara, hidup dalam ketaatan. Suami-suami jadilah suami yang taat, istri-istri jadilah istri yang taat, orang tua hidup dalam ketaatan. Anak-anak muda jadilah anak-anak muda yang taat. Karena dampaknya bukan hanya kau yang diselamatkan, tapi seisi rumahmu diselamatkan. Sehingga apa? Ketika kau hidup dalam ketaatan, bukan hanya berkumpul di bumi, tapi juga berkumpul dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam ketaatan. Ada keselamatan yang Tuhan janjikan jadi bagian hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.